小猪，跟着一下，是小动物和神经病。Film berawal dari sebuah markas kepolisian yang saat itu tengah menerima alarm peringatan bahwa telah terjadi perampokan di salah satu bank di kota itu. Dengan sigap, seorang inspektur polisi bernama Madam langsung memerintahkan untuk melakukan pengintaian atau pencarian di mana para perampok itu berada melalui semua kamera CCTV yang ada di kota, dibantu oleh sistem teknologi AI yang mereka miliki. Tak lama kemudian, tampak beberapa orang yang diduga sebagai pelaku perampokan. Saat itu diduga bahwa mereka telah mencuri uang kripto karena mereka tidak membawa apa-apa setelah keluar dari bank. Lalu inspektur Madam pun langsung mengarahkan semua petugas polisi yang tengah berpatroli untuk mengejar dan mengepung mereka. Tanpa mereka sadari bahwa ternyata sistem CCTV sudah diretas oleh salah satu dari komplotan para perampok itu. Dia bernama Simon, seorang hacker yang jenius. Hingga pada akhirnya, penyergapan itu tidak membuahkan hasil. Dan saat itu, Madam baru sadar bahwa mobil yang berisi para perampok itu hanya sebuah tipuan. Padahal sebenarnya, mobil itu tidak ada. Dan para petugas yang mengikuti arahan Madam tidak menemukan mobil yang Madam katakan. Pada esok harinya, Kapten Wu dan rekannya mendatangi sebuah rumah seorang pengusaha, sebut saja dia Chang, untuk mengabarkan bahwa berangkas miliknya yang ada di bank telah dibobol oleh kawanan perampok tadi malam. Saat itu diketahui bahwa isi berangkas tersebut adalah sebuah flash disk yang berisi mata uang kripto senilai 500 juta dolar Hong Kong. Sementara itu di tempat lain, pemimpin komplotan perampok bernama Fu mendatangi sebuah kantor sekuritas untuk mengawasi para anak buahnya yang saat itu sudah lebih dulu berada di sana untuk membuka isi flash disk yang mereka curi dengan berpura-pura menjadi salah satu nasabah. Tak lama kemudian, para perampok itu beraksi dengan tugas mereka masing-masing. Satu orang menyusup ke ruang server untuk membuka dan mencari semua data yang mereka inginkan dengan arahan dari Simon dari tempat lain. Sementara yang lain bertugas untuk mengamankan tempat dan memastikan tak ada orang yang menghubungi polisi. Namun pada saat proses pemindahan data hampir selesai, mereka menemukan banyak informasi tentang para pengusaha kripto lain yang memiliki jumlah mata uang yang lebih banyak. Meski begitu, saat itu Fu memerintahkan untuk tetap melakukan rencana awal karena dia sudah mengetahui bahwa polisi sudah tahu aksi mereka dan saat ini tengah meluncur ke sana. Namun saat itu, Simon malah memerintahkan untuk mengkopi semua data yang mereka temukan meski membutuhkan waktu lebih lama dan mengabaikan perintah Fu. Hingga sesaat setelah proses pemindahan data itu selesai, polisi sudah tiba di sana dan Fu pun langsung memerintahkan semuanya untuk segera kabur. Namun tanpa diduga, saat Fu berjalan keluar kantor, wajahnya terfoto oleh seorang barista. Hingga ini yang terjadi. Kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Namun nampaknya para perampok itu sudah terlatih dengan baik. Bahkan mereka juga menguasai ilmu bela diri. Karena meskipun mereka sudah terkepung, namun mereka bisa mengalahkan para petugas dengan mudah. Juga teknik penyamaran yang sudah dipersiapkan dengan matang dan dengan arahan dari ketua mereka yaitu Fu, hingga membuat semua petugas polisi yang mengejar mereka kebingungan
dan akhirnya para perampok itu berhasil lolos. Hingga pada esok harinya, Mr. Chang mengamuk di kantor polisi karena menderita kerugian akibat kinerja polisi yang kurang bagus. Setelah itu kepala kantor polisi mendesak Inspektur Madam dan Kapten Wu untuk segera menangkap para perampok itu untuk memulihkan nama baik institusinya. Mengetahui bahwa kawanan perampok itu sudah terlatih dan agak sulit untuk ditangkap, Inspektur Madam menyarankan agar meminta bantuan pada seorang pemburu penjahat yang saat ini sudah pensiun bernama Wong, yaitu sang legenda Jackie Chan. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara Inspektur Madam dan Kapten Wu, karena menurut Kapten Wu, Wong sudah terlalu tua untuk misi ini. Namun saat itu, kepala polisi tidak peduli, bagaimanapun caranya, mereka harus segera menangkap para penjahat itu. Find them, catch them. Pada esok harinya, seorang polisi cantik yang bernama Kyugo ditugaskan untuk mencari seorang yang bernama Wong. Namun tak butuh waktu lama, Kyugo berhasil menemukannya, seperti sudah tahu tentang Wong sebelumnya. Bahkan setelah Kyugo sudah ada di dekat orang itu, Kyugo seperti tak ingin mendekatinya untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Dia hanya terus membuntutinya. Namun pada saat tiba di sebuah warteg, tiba-tiba Wong menghampiri Kyugo dan menanyakan kenapa Kyugo terus membuntutinya. Saat itu Kyugo berpura-pura bahwa dia tidak melakukan itu. Namun setelah Wong menjelaskan secara detail tentang waktu dan semua yang Kyugo lakukan selama mengikutinya, dan semua kesalahan yang Kyugo lakukan yang bisa membuat musuh mengetahui penyamarannya, saat itu Kyugo hanya bisa terdiam dan kagum atas kehebatan Wong dan percaya bahwa Wong dijuluki seorang legenda. Setelah mendengar penjelasan dari Kyugo, Wong pun langsung mendatangi markas polisi. Saat itu Wong diberitahu tentang kronologi kejadian aksi perampokan tempo hari dan meminta Wong untuk mencari para pelaku melalui CCTV yang ada di tempat kejadian. Tak butuh waktu lama, semua orang yang ada di sana sontak berdiri karena Wong berhasil menemukan mereka. Lalu menjelaskan bahwa para penjahat itu sudah melakukan pengintaian terlebih dahulu di TKP karena terlihat sudah tahu betul tempat dan letak semua kamera pengawas, hingga mereka tahu kapan waktunya untuk mengganti baju dan berbalik badan untuk menghindari wajahnya dikenali oleh petugas dan kamera dari jarak dekat. Wong juga yakin pasti ada orang yang bertugas untuk mengarahkan mereka. Hingga setelah Wong kembali melihat rekaman CCTV, Wong menemukan ada dua orang yang menggunakan jas yang sama secara bergantian. Saat itulah Wong yakin bahwa orang itu yang menjadi ketua yang mengarahkan mereka. Kemudian Wong meminta para petugas untuk menandai orang yang menggunakan jas itu pada saat kejadian. Hingga akhirnya ditemukan lewat kamera ponsel milik seorang barista yang sesuai dengan orang yang dicari. Dan rupanya Wong tahu tentang informasi orang itu. Dia adalah seorang buronan mantan anggota pasukan khusus yang sangat ahli dan berpengalaman dalam bertempur dan melakukan penyamaran yang memiliki julukan The Shadow. Dia sudah melakukan beberapa kali aksi perampokan di berbagai wilayah, lalu menghilang seperti bayangan. Dan kini dia datang ke Macau untuk kembali beraksi. Karena gambar belum jelas untuk membuktikan bahwa itu benar-benar orang yang dimaksud oleh Wong, maka Wong menyarankan untuk melakukan proses identifikasi secara langsung dengan membentuk tim pengintai. Namun saat itu, Kapten Wu berkata bahwa divisi pengintaian sudah dihapus dan diganti dengan teknologi AI. Lalu Wong mengingatkan semuanya bahwa The Shadow adalah orang yang licin yang sangat ahli dalam menyamar. Teknologi AI takkan bisa melakukannya, bahkan rentan terhadap peretasan. Mendengar hal itu, kepala polisi pun meminta Wong agar membentuk tim pemburu dengan para petugas yang ada di sini dan melatih mereka secara langsung. Awalnya Wong menolak, namun setelah dipikir-pikir, Wong akhirnya memutuskan untuk membantu.
Setelah itu Wong mulai memilih para anggota yang memiliki tampilan tak seperti seorang petugas polisi. Setelah itu Wong langsung melatih mereka dan mengajarkan semua ilmu yang dia miliki tentang cara mengintai dan melakukan penyamaran. 突出且不变的特和记得本。出发。 Hingga beberapa hari kemudian, tim pun siap menjalani hari pertama misi mereka melakukan pengintaian, lalu menyebar ke seluruh penjuru kota dengan penyamaran mereka masing-masing. Bukan cuma penampilan, bahkan nama mereka juga diganti dengan kode panggilan. 对，长笛、培根蛋、火鸡、小味中、大羊驼。 Sementara Kyugo bertugas menemani Wong di dalam mobil pengintaian. Saat itu Wong sengaja menugaskan Kyogo sebagai asistennya di dalam mobil karena Wong berniat menjadikan Kyugo sebagai senjata rahasianya. Namun saat itu Kyogo tampak tidak suka dengan tugasnya yang harus terus bersama Wong. Namun dia tidak bisa menolaknya. Dari hari pertama sampai hari ketiga, Wong terus memberi arahan pada semua tim untuk bersikap biasa saja. Jangan bersikap seperti seorang petugas polisi dan harus menyatu dengan karakter penyamaran mereka masing-masing. Hingga tiba di hari ke-12. Saat itu Kyogo protes pada Wong kenapa dia harus terus berdiam diri sementara rekan-rekannya bertugas di lapangan. Apakah Wong meragukan kemampuan Kyogo? Namun saat itu Wong berkata bahwa nanti jika waktunya sudah tiba, maka Wong juga akan menugaskan Kyogo untuk turun ke lapangan. Namun saat ini Wong meminta Kyogo untuk bersabar dan terus menemani Wong di dalam mobil pengintaian. Lalu tiba di hari ke-15, saat Kyogo pulang membeli makanan. Dia melihat kawanan preman tengah melakukan kejahatan dan mendengar suara orang meminta tolong. Wong yang juga mengetahuinya memerintahkan Kyogo untuk tidak ikut campur dan segera melapor polisi. Namun karena Kyogo merasa itu masih tugasnya, Kyogo pun berusaha untuk menghentikan para preman itu. Meski sempat melawan, namun karena kalah jumlah, Kyogo pun terdesak. Untungnya Wong datang dan membantu Kyogo hingga ini yang terjadi. Karena hal itu, Wong pun murka atas apa yang Kyogo lakukan. Saat itu Kyogo berkata bahwa apa yang dia lakukan adalah tugas seorang polisi. Sementara sudah 2 minggu dia bersama Wong melakukan pengintaian, belum juga ada hasil. Kemudian Wong menjelaskan bahwa itu baru 2 minggu, sementara dulu saat dia bertugas bersama ayahnya Kyogo bisa sampai 8 bulan. Saat itulah terungkap fakta tentang kenapa selama ini Kyogo tampak tidak suka berada di dekat Wong, bahwa ternyata dulu ayahnya tewas saat bertugas karena kesalahan Wong. Saat itu Wong mengakui hal itu, tapi alasannya adalah dulu Wong melakukan apa yang tadi Kyogo lakukan. Dulu setelah 8 bulan melakukan pengintaian dan berhasil menemukan markas para target. Saat itu Wong melihat ada kawanan penculik anak tengah beraksi. Meski ayahnya Kyogo sudah memberi tanda untuk tidak ikut campur karena mereka tengah melakukan pengintaian. Namun Wong tetap memutuskan untuk menolong anak itu, hingga keributan pun terjadi. Bertepatan dengan target mereka keluar dari persembunyian. Karena kalah jumlah, ayahnya Kyogo pun tertembak dan tewas. Sementara para penculik itu juga berhasil membawa korbannya kabur. Sejak saat itulah Wong dihantui rasa bersalah lalu memutuskan untuk pensiun. Kemudian Wong menambahkan, sebagai petugas polisi, kita wajib menuruti perintah dalam misi. Karena terkadang lebih baik sedikit berkorban daripada melakukan kesalahan yang membuat lebih banyak korban yang berujung penyesalan. Kelas, King. Secara tidak sengaja, kata-kata mutiara yang tadi Wong ucapkan terdengar oleh semua tim dan markas polisi melalui alat komunikasi rahasia yang mereka gunakan.
hingga membuat semua orang merasa mendapatkan pelajaran penting dari Wong. Tak lama kemudian, secara kebetulan, Kyugo dan Wong melihat orang dengan ciri-ciri seperti The Shadow yang saat itu tengah berada di sebuah pasar, hingga Wong pun langsung mengerahkan semua timnya untuk meluncur ke sana guna melakukan identifikasi dan memastikan bahwa itu adalah The Shadow. Wong juga menugaskan Kyugo karena inilah saatnya untuk turun ke lapangan sambil memberikan alat komunikasi. Setelah itu Wong mengingatkan pada semua anggota tim untuk tidak terlalu dekat dengan Fu karena bisa saja dia sudah mengenali salah satu dari mereka pada saat perampokan di bank. Namun sayang, karena jarak terlalu jauh, mereka tidak bisa melihat wajah target dengan jelas. Untungnya Kyugo dengan cerdik berhasil mendekat dengan berpura-pura mencari barangnya yang hilang menggunakan cahaya flash yang ada di ponselnya. Dan pada saat target lewat, Kyugo bisa melihat wajahnya dari pantulan layar ponselnya. Dan benar saja, itu adalah Fu alias The Shadow. Namun pada saat akan mengkonfirmasi, Wong langsung mencegahnya. Karena jika Fu melihatnya, maka dia akan tahu bahwa Kyugo adalah seorang intel. Setelah Fu pergi, baru Kyugo memberitahu Wong dan Markas bahwa orang itu adalah Fu alias The Shadow. Lalu selanjutnya adalah membuntutinya untuk mencari tahu di mana tempat persembunyiannya. Kemudian tim kembali menyebar dan mengikuti Fu dari semua penjuru dengan jarak yang aman. Hingga tiba di sebuah apartemen yang setelah dikonfirmasi, tempat itu adalah titik buta karena tidak terdapat kamera pengawas. Hingga tak ada cara lain, Kyugo memutuskan untuk mengikuti Fu seorang diri dengan berpura-pura sebagai salah satu penghuni apartemen. Namun pada saat bertemu di depan lift, Fu merasa curiga pada Kyugo karena ternyata tadi Fu sempat melihat Kyugo menyentuh telinganya seperti tengah berkomunikasi layaknya seorang intel. Lalu Fu pun mengeluarkan sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Sementara Wong yang masih berada di dalam mobil juga menyadari hal itu setelah melihat rekaman kamera pengawas dan menyadari bahwa Kyugo dalam bahaya. Hingga sesaat sebelum pintu lift tertutup, untungnya Wong keburu datang menyusul. Kemudian berpura-pura sebagai seorang ayah yang tengah menegur anaknya yang baru pulang pacaran. Kemudian dengan cerdik, Wong melepas alat komunikasi di telinganya Kyugo, lalu memberikan sepasang anting dan meminta Kyugo untuk memakainya agar Fu melihat bahwa Kyugo tidak menggunakan alat komunikasi rahasia di telinganya. Dan berhasil. Saat itu Fu langsung menarik kembali senjatanya karena dia merasa sudah salah menaruh curiga. Setelah itu Wong mengambil sebuah apel yang sudah Wong pasang sebuah kamera mini dan berpura-pura menawarkan apel itu pada Fu. Untungnya saat itu Fu menolak. Setelah itu Wong menggigit bagian apel yang terdapat kameranya lalu memuntahkannya di sudut lift, berpura-pura bahwa apelnya busuk. Lalu setelah itu Wong dan Kyugo keluar lebih dulu dan meninggalkan Fu. Namun sepertinya Fu tidak benar-benar percaya begitu saja karena setelah Wong dan Kyugo keluar dari lift, Fu terus memperhatikan mereka dan memastikan bahwa mereka benar-benar salah satu penghuni apartemen tersebut. Begitu juga dengan Wong yang terus berjalan sambil mengajak Kyugo untuk berbicara. Lalu tak lama, Wong meminta Kyugo untuk mengambil paket yang ada di depan sebuah pintu, lalu menggunakan bingkai kacamatanya untuk membobol kunci pintu. Alasan kenapa Wong memilih kamar itu karena biasanya paket pesanan yang masih ada di luar menandakan rumah atau kamar itu tidak ada orang. Namun setelah Wong masuk ke dalam,
Rupanya ada seorang perempuan tua di dalamnya, hingga ini yang terjadi. Sementara setelah melihat Wong dan Kyugo masuk, Fu pun kembali ke dalam lift. Berkat kamera yang ada di dalam potongan apel, markas kepolisian bisa melihat nomor lantai yang Fu tuju, yaitu lantai 10. Secepatnya markas langsung memerintahkan para petugas yang secara diam-diam mengikuti Kyugo dan Wong dari tadi untuk memasang kamera pengintai tersembunyi di setiap sudut apartemen lantai 10. Tak lama kemudian, Fu datang lalu masuk ke dalam kamarnya, hingga akhirnya diketahui tempat persembunyian Fu, yaitu lantai 10 nomor 802. 有了，1A02。 Pada esok harinya, semua tim berkumpul di markas kepolisian untuk membahas siasat dan penyergapan yang akan dilakukan. Namun menurut rekam jejak dari The Shadow, ada yang berbeda. Karena biasanya dia menghilang setelah beraksi, tapi entah kenapa, kali ini dia masih berkeliaran. Menurut pengamatan Wong, sepertinya The Shadow punya alasan tertentu. Namun apapun itu, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah mengikuti permainannya, sekaligus mencari tahu tentang keberadaan para tersangka lain. Pada malam harinya, sesaat setelah Kyugo pergi berniat mengantarkan informasi baru yang dia dapatkan ke markas, tiba-tiba Wong mendengar bel pintu berbunyi. Awalnya Wong mengira itu adalah Kyugo yang kembali karena ada barang yang tertinggal. Namun ternyata rupanya Fu mengirim salah satu anak buahnya yang bernama Siwang untuk mengeksekusi Wong dan Kyugo. Karena Fu masih menaruh curiga kepada mereka. Karena insting Fu sebagai seorang mantan pasukan khusus memang tak bisa diragukan. Namun Fu telah salah menilai Wong, karena Wong juga mempunyai skill yang tak bisa diremehkan. Hingga Siwang pun kewalahan dan gagal menghabisi Wong, lalu kabur. Setelah itu Simon mengabarkan kegagalan Siwang pada Fu, lalu meminta maaf dan berjanji akan mencari cara lain. Mendengar hal itu, Fu pun menyerahkan rencana berikutnya kepada Simon. Namun Fu mengingatkan bahwa Simon harus tahu dan siap dengan segala risikonya. Setelah itu Simon menyewa agen militer bayaran untuk membantunya membongkar berangkas digital yang ada di markas polisi. Setelah sedikit bernegosiasi tentang jumlah bayaran, mereka pun akhirnya sepakat dengan nilai 50 juta dolar. Hingga 3 hari kemudian, tampak Fu mulai bergerak dan naik sebuah taksi. Lalu Madam pun langsung mengerahkan tim pengintai untuk mengikuti Fu. Sementara yang lain menggeledah apartemennya untuk mencari petunjuk dan bukti. Dan saat taksi yang Fu naiki melewati markas polisi, diikuti oleh tim pengintai dan Wong bersama Kyugo, tiba-tiba dari arah samping, mobil van Wong dan Kyugo ditabrak oleh mobil truk militer misterius, hingga ini yang terjadi. Mobil van yang Wong dan Kyugo naiki terguling menerobos markas, diikuti oleh truk militer misterius yang kembali menabrak mobil Wong 2 kali. Rupanya mereka adalah tentara bayaran Simon yang langsung keluar dari dalam truk dan menyerang markas secara membabi buta. Mengetahui hal itu, Madam langsung memerintahkan petugas mengatasi mereka dan meminta bantuan.
Sementara tim pengintai diperintahkan untuk terus mengikuti Fu. Melihat target masih hidup, pemimpin tentara itu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Namun Hyugo tak tinggal diam dan langsung memberi perlawanan sambil mengeluarkan Wong yang pingsan dari dalam mobil. Tak lama kemudian, Wong tersadar dan langsung membantu Hyugo. Sementara itu tim pengintai berhasil mengikuti Fu hingga tiba di sebuah tempat yang ternyata sebuah bangunan bekas panti asuhan. Namun tim yang ada masih menunggu Kapten Wu dan yang lain yang masih belum tiba untuk melakukan penyergapan. Tak lama setelah Fu masuk ke dalam panti asuhan, tiba-tiba muncul sekumpulan kroco yang langsung mengepung Fu. Saat itu Fu sadar bahwa inilah cara lain yang Simon rencanakan, yaitu berniat menghabisi Fu dan menjadikan Fu sebagai kambing hitam untuk menghilangkan jejak. Namun Simon sudah salah menilai Fu yang tak mudah untuk dilenyapkan. Di waktu yang bersamaan, Wong dan Hyugo masih berjibaku menghadapi para tentara bayaran Simon, dibantu oleh pasukan bantuan dari divisi pemburu yang baru tiba. Setelah berhasil menghabisi para kroco, lalu muncul Si Wang yang memanggil Fu dengan sebutan ayah. Rupanya Si Wang, Simon dan yang lainnya adalah anak angkat dari Fu yang selama ini Fu besarkan di panti asuhan itu, menggunakan uang hasil kejahatannya selama ini. Namun meski begitu, Si Wang terpaksa harus berkhianat dan menghabisi Fu untuk melindungi Simon dan yang lainnya. Mendengar hal itu, Fu pun bersiap membela diri, lalu menutup lukanya terlebih dahulu. Meski terasa sakit, namun luka di hatinya terasa jauh lebih perih. Mendapati anak-anak angkatnya yang selama ini dia besarkan, kini berkhianat. Meski Fu sangat menyayangi anak-anak asuhnya, namun dia tentu tak akan tinggal diam saja. Hingga ini yang terjadi. Jatuh bangun Si Wang berusaha untuk menghabisi ayah angkatnya. Namun kemampuannya belum cukup untuk menandingi Fu yang mempunyai skill dan pengalaman yang mumpuni. Meskipun Fu sudah tua dan terluka, namun Fu berhasil menutup semua serangan Si Wang dan terpaksa menghabisinya. Mengetahui Si Wang gagal menghabisi Fu, Simon pun terpaksa melakukan rencana cadangan, yaitu meledakkan panti asuhan bersama Fu yang ada di dalamnya. Bertepatan dengan tim pengintai yang saat itu mulai bergerak masuk menuju panti, hingga ini yang terjadi. Sementara Wong, Hyugo, dan yang lainnya berhasil menghabisi semua tentara bayaran Simon dan mengamankan markas. Namun saat mengecek keadaan, Inspektur Madam menemukan bahwa brankas digital sudah dibobol.
Dan saat itu, Madam baru sadar bahwa para penjahat itu berhasil masuk dengan menyamar menjadi pasukan bantuan, lalu kabur. Sementara itu tanpa diduga, rupanya Fu masih selamat dan ditangkap oleh Kapten Wu dan yang lainnya. Saat itu Fu berkata, jika polisi ingin menangkap anak buahnya juga, maka Fu bersedia mengantarkan polisi menuju tempat tujuan mereka saat ini sebelum terlambat. Setelah itu Kapten Wu memberitahukan hal itu pada markas dan Wong. Hingga tanpa buang waktu, Wong dan petugas yang masih selamat langsung mengejar para penjahat itu menuju tempat yang Kapten Wu katakan, yaitu gedung Wine Palace. Dengan kecepatan penuh dan mengambil jalan pintas, hingga beberapa lama kemudian, saat para penjahat itu tiba di sana, Wong dan yang lainnya pun tiba, hingga kejar-kejaran pun terjadi. Sementara itu, Fu meminta Kapten Wu untuk menghubungi Simon, berniat bekerja sama untuk menjebak Simon. Namun setelah Kapten Wu menurutinya, rupanya Fu memiliki niat lain, hingga ini yang terjadi. Di tempat lain, Wong berhasil mengejar dan menemukan Simon, namun Wong harus berhadapan dengan dua adik angkatnya terlebih dahulu. Awalnya Wong menganggap enteng mereka, namun setelah melihat jurus yang mereka gunakan, Wong pun terpaksa harus menggunakan semua trik dan kemampuannya, lalu meminta Kyugo untuk mengejar Simon. Saat tengah dalam pengejaran, Liu datang dan memberikan alat komunikasinya, lalu berpencar untuk membantu Kyugo mencari dan mengejar Simon. Setelah bersusah payah, Wong akhirnya berhasil melumpuhkan dua adik angkatnya Simon. Tak lama kemudian, Liu akhirnya berhasil menemukan Simon yang saat itu menuju stasiun LRT, disusul oleh Kyugo di belakangnya. Namun saat Liu tiba di depan gerbang stasiun, tiba-tiba dia dihadang oleh Fu yang langsung menyerangnya hingga dia terkapar. Sementara Fu langsung mengejar Simon hingga tiba di depan pintu masuk stasiun. Fu langsung menangkap dan menghabisinya, setelah itu langsung kabur. Kyugo dan Wong yang baru tiba di gerbang stasiun dikejutkan dengan keadaan Liu yang sekarat karena luka parah. Meski Simon tewas dan adik-adiknya berhasil ditangkap, namun Fu berhasil kabur dan menghilang. Setelah kekacauan yang terjadi, semua orang pun kembali memulihkan kondisi masing-masing, properti yang hancur, dan mengurus semua orang yang telah menjadi korban. Beberapa hari kemudian, Wong mendatangi Kyugo yang saat itu tengah sibuk seorang diri. Tanpa diduga, di tengah perbincangan, setelah melihat foto-foto barang bukti, Wong menyadari sesuatu, yaitu Fu adalah seorang penjahat lama yang melakukan aksi dengan cara yang lama. Kyugo mengerti bahwa Fu tidak mengerti dengan kemajuan zaman saat ini yang serba digital, atau bisa disebut istilah anak muda, yaitu gaptek atau gak paham teknologi. Karena setelah dicek, benar saja, rupanya Fu tidak mengerti cara menggunakan mata uang kripto, karena sampai saat ini tidak ada mutasi rekening yang terjadi dari akun rekening korban. Menyadari hal itu, Kyugo pun langsung bergerak untuk mencari korban perampokan, yaitu Mr. Chang.
Lalu Kyugo bersama Wong mulai mengintai Master Chang dan menunggunya bergerak. Saat itu ada yang berbeda dari Kyugo yang tampak lebih sabar dan tenang dalam melakukan pengintaian. Melihat hal itu, Wong hanya tersenyum bangga. Bahkan kali ini, giliran Wong yang seolah bertugas menjadi asistennya Kyugo, bahkan untuk membeli makanan dan minuman. Hingga hari yang ditunggu tiba, tampak Mr. Chang mulai bergerak, lalu Kyugo pun langsung mengikutinya. Bahkan Kyugo lupa dengan Wong yang tertinggal di belakang. Dan saat Master Chang mencairkan uang kriptonya, Kyugo langsung datang dan menyergapnya. 你们的出去。 Saat itu terungkap fakta bahwa ternyata Fu dan Mr. Chang bekerja sama dalam kasus ini. Berbekal informasi dari Chang, rupanya mereka sudah berjanji untuk bertemu di sebuah tempat guna membagi uang hasil kejahatan mereka. 我通知不要了。 Singkat waktu, Kyugo tiba di tempat yang dimaksud, disusul oleh Wong dan timnya. Saat itu tampak Fu tengah duduk sendiri di sebuah meja. Kemudian Kyugo memutuskan untuk duduk di belakangnya. Namun rupanya Fu menyadari keberadaan Kyugo dan langsung menghampirinya. Meski Kyugo berusaha untuk berpura-pura bersikap biasa, namun Fu sudah tahu bahwa Kyugo adalah seorang intel hingga ini yang terjadi. Tak lama kemudian, Wong pun tiba di tempat itu dan mendapati Kyugo sudah dalam keadaan pingsan. Lalu tak lama, Wong pun kembali bertemu dengan Fu hingga keributan pun terjadi. Namun ternyata kehebatan Fu memang luar biasa karena jatuh bangun dan susah payah Wong menghadapi Fu dengan seluruh kemampuannya. Bahkan dibantu dengan Kyugo juga, Fu tetap tak bisa dilumpuhkan. Namun tetap saja akibat pertarungan yang sengit bersama Wong, Fu mengalami luka parah. Hingga saat Fu berusaha untuk kabur, untungnya dengan kerjasama tim yang sudah lebih kompak dan dengan arahan dari markas, akhirnya tim berhasil menggiring Fu ke tempat penyergapan. 整队围猎吧。 Dan saat itulah Fu akhirnya menyerah, lalu memuji kerja keras Wong dan tim kepolisian. Namun ternyata itu hanya pura-pura. Saat itu Fu langsung melancarkan serangan pada Kyugo, tapi Kyugo tak mau diremehkan hingga ini yang terjadi. Akhirnya Kyugo berhasil melumpuhkan Fu, lalu Wong menyerahkan borgol lalu membiarkan Kyugo sendiri yang memasangnya. Setelah itu Kapten Wu langsung mengkonfirmasi pada markas bahwa mereka berhasil menangkap Fu dan membuat semua orang merayakannya. Sementara Kapten Wu berterima kasih pada Wong atas kerja kerasnya. Saat itu Kapten Wu berkata bahwa suatu saat Kapten Wu pasti membutuhkan bantuan Wong lagi. Namun saat itu Wong berkata bahwa Wong sudah melatih tim yang saat ini sudah luar biasa hebat. Dan Kapten Wu sudah memiliki mereka dan tak akan butuh lagi bantuan Wong, karena Wong akan kembali pada masa pensiunnya. Dan film pun tamat.